Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1, tim FHS 4, kelas LPI 6B pagi, akan mempresentasikan mengenai pitch deck bisnis dari pitching dari produk kami, yaitu produk Tembite. Next. Berikut ada dari tim dosen dan tim mahasiswa dari Project Based Learning kami. Yang pertama ada Bapak Fandi Bestario Harlan, STMMT, selaku Manpro, Ibu Sinta Wayuhati, SSOS, MAB, selaku Komanpro, Ibu Mutia Ulfa, SEMM, Bapak Muslim Ansori, SEMAK, CPA, dan Ibu Yolanda Evionita, SEMM, selaku dosen pengajar. Dan dari tim mahasiswa yang pertama ada Vigen Springga dengan NIM 038, saya sendiri Saida Sari Sinambela dengan NIM 043, M. Rizky Maulana dengan NIM 044, Nadia Azizatun Nisa dengan NIM 053, Ashrafi Anugrah dengan NIM 064, dan yang terakhir Justin Sanubari Breakpool dengan NIM 067. Next. Berikut merupakan pokok pembahasan yang akan kami presentasikan. Yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua tahap konsensif, yang ketiga tahap desain, yang keempat tahap implement, yang kelima tahap operate, dan yang terakhir lampiran. Baik, untuk pembahasan yang pertama langsung saja akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky mengenai pendahuluan. Kepada Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kaida. Yang pertama, jelaskan mengenai pendahuluan. Indonesia dikenal dengan kekayaan kuliner tradisional. Salah satu adalah tempe, yang sudah menjadi sumber protein utama bagi banyak masyarakat. Dari hasil polling CIN Indonesia 2023 yang diikuti lebih dari 2.000 peserta, sebanyak 56% masyarakat memiliki minat yang lebih besar terhadap tempe dibanding dengan olahan kedelai lainnya seperti tahu. Dari riset kompas.com 2023 membuktikan bahwa dari 261,1 juta masyarakat Indonesia, sebanyak 78% mengkonsumsi coklat. Konsumsi coklat masyarakat Indonesia per tahun sekitar 7,3 kilo. Coklat yang digunakan berkualitas tinggi tanpa adanya bahan pengawet. Selanjutnya, tujuan. Usaha ini bertujuan untuk menghadirkan inovasi cemilan unik dengan menggabungkan cita rasa keripik coklat dan tempe, sekaligus mengubah persepsi masyarakat yang menganggap tempe sebagai bahan makanan yang kurang menarik. Selanjutnya, manfaat. Melalui metode PBL, tim akan mengasah kompetensi kewirausahaan, sekaligus memperoleh pemahaman mendalam tentang kandungan nutrisi tempe, teknik pengolahan makanan alami tanpa pengawet, dan strategi pemberdaya UMKM. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada tahap konsesif, yaitu pengantar hakikat kewirausahaan. Nah, menurut kutipan yang kami ambil, Yuyus Suryana dan Karti Bayu pada tahun 2010, kewirausahaan merupakan faktor produksi aktif yang mampu menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya. Sumber daya lain seperti misalnya sumber daya alam, modal, dan teknologi. Hal ini mendorong terciptanya kekayaan dan kemakmuran melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, serta produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks pembelajaran, kegiatan Problem Based Learning atau PBL, seperti yang dilakukan tim Tembite, memberikan kesempatan untuk mempraktikkan teori kewirausahaan secara nyata, termasuk analisis pasar, inovasi produk, dan perencanaan bisnis. Next. Nah, selanjutnya itu ada ide peluang usaha. Seperti yang terlihat, kami memulai dari identifikasi masalah pasar, yaitu minimnya cemilan sehat dan menarik yang berbahan dasar tempe. Dari situ kami melakukan brainstorming ide, lalu menghasilkan gagasan untuk menggabungkan tempe dengan coklat. Selanjutnya kami menganalisis kompetitor dan menemukan bahwa belum ada produk yang mengombinasi tempe dengan rasa coklat dalam konsep modern. Lalu kami mengembangkan solusi, yaitu menciptakan varian rasa coklat dan matcha. Ide ini kami validasi melalui survei ke 50 responden dan hasilnya varian coklat paling disukai. Dan terakhir, kami menyempurnakan
menggunakan konsep berdasarkan masukan konsumen melalui rasa hingga kemasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, saya akan membahas masih di tahap konsif, di mana kami melakukan pengamatan observasi terhadap tren yang terjadi pada market. Di sini dapat kita lihat bahwa Tembyte itu lahir dari pengamatan kami terhadap adanya 5 tren utama yang terjadi pada dunia camilan. Pertama, meningkatnya kesadaran konsumen, terutama pada generasi muda, terhadap cemilan yang sehat dan berbahan alami tanpa pengawet. Ini juga membuka peluang besar terhadap produk kami yang berbahan dasar tempe. Yang kedua, kami kutip dari Kompas, menunjukkan bahwa 78% masyarakat Indonesia itu rutin mengonsumsi coklat. Dan kami melihat bahwa ada potensinya besar untuk inovasi dalam varian rasa coklat yang bisa kami terapkan di produk kami. Yang ketiga, dalam tren yang kami analisis bahwa gerakan cinta produk lokal itu juga semakin menguat karena banyaknya konsumen yang kini lebih memilih produk UMKM dan mendukung UMKM dan petani lokal. Tren yang keempat, bahwa kami lihat juga perilaku belanja yang berubah, di mana kini tentunya dengan penjualan e-commerce yang sudah berkembang, bahwa Gen Z lebih adaptif dalam berbelanja, yang kita dapat lihat di media sosial dalam penjualan seperti TikTok Shop, Instagram, dan e-commerce yang lainnya. Dan yang terakhir, adanya faktor gaya hidup, bahwa sekitar 68% konsumen itu tertarik pada produk yang memiliki kemasan estetik dan Instagramable. Sehingga produk Tembyte ini sangat cocok dan bisa menjawab semua tren yang terjadi untuk diposting di media sosial, dan juga dengan produk Tembyte yang unik ini juga dia memiliki kandungan yang sehat dan juga mendukung UMKM dan juga modern. Baik, next slide selanjutnya kita akan membahas mengenai industri analisis, di mana ada beberapa analisis yang dimulai dari SWOT analisis. Dari sini kita bisa lihat bahwa Tembyte memiliki rasa yang kuat, perpaduan antara tempe dan coklat di pasar, dan ini kami menyadari bahwa ada juga kelemahan seperti kapasitas produksi yang masih terbatas dan peluang tren makanan sehat itu tentunya masih sesuai demand yang mengikuti tren. Dan tantangannya itu kami harus bisa menjawab bagaimana fluktuasi harga, bahan baku, kompetitor yang bisa meniru ide kami. Maka inovasi ini bisa menjadi berkelanjutan dan branding kami yang menjadi keberlanjutan dari bisnis kami. Selanjutnya dalam pesel analisis, secara makro, Tembyte itu kami juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dalam analisisnya, di mana adanya dukungan pemerintah yang kuat dalam UMKM lokal secara politik, dan secara ekonomi kita bisa lihat juga bahwa belanja produk lokal itu meningkat yang dimulai di 2023 sekitar 35%. Dan secara sosial, konsumen kini lebih sadar gizi dan peduli terhadap identitas produk lokal dan teknologi, bahwa Gen Z aktif dalam berperan pembelian di media sosial. Dan kami analisis juga bahwa secara legal kami memperhatikan pentingnya izin dan sertifikasi seperti sertifikasi halal dan BPOM. Dan yang terakhir, secara lingkungan, isu keberlanjutan dan permintaan pada kemasan yang ramah lingkungan. Dan analisis yang terakhir juga kami menerapkan dalam analisis 5 Force, di mana kami melihat bahwa ancaman yang datang baru cukup tinggi karena industri makanan ringan itu masih mudah dimasuki, namun kekuatan pemasok rendah karena bahan baku itu masih mudah didapatkan. Terus daya tawar, di mana pembeli tergolong sedang dan di mana produk camilan bersifat impulsif tapi bisa berpindah jika nggak puas. Dan ancaman dari produk substitusi tinggi karena banyak camilan di pasaran. Namun persaingan industri bisa kami hadapi dengan keunikan rasa dan strategi pemasaran yang agresif. Baik, yang terakhir di tahap konsep, next slide selanjutnya mengenai consumer analysis. Baik, di consumer analysis
Kami ini ingin membidik konsumen dari berbagai segmen dan fokus utamanya adalah pada disebutkan tadi generasi Gen Z dan milenial sekitar usia dari 10 sampai 24 tahun yang aktif di media sosial dan senang mencoba hal baru. Dan kami juga tak lupa menyasari ibu rumah tangga yang ingin camilan yang sehat dan kekeluargaan. Dan dari sisi geografis, produk kami bersifat universal. Kami siap dari nasional untuk berkembang bahkan di global. Dan dari faktor geografisnya, kami menyasar bahwa produk kuliner yang unik, sehat, dan instagramable. Dan terakhir, kami memosisikan bahwa Tembat ini sebagai camilan yang modern, berbahan lokal, nilai lebih dari sekedar rasa, pengalaman, estetika, dan kebanggaan bagi UMKM. Kurang lebih itu saja. Saya kembalikan untuk teman saya membahas next selanjutnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahap desain yang dimana kami menampilkan yang pertama ada BMC dari produk Tembat sendiri, yaitu memiliki 9 indikator. Yang pertama ada customer segment, yang dimana Tembat sendiri menargetkan 5 segmen utama. Yang pertama ada anak-anak dengan rentang usia 4-12 tahun yang menyukai camilan manis. Yang kedua mahasiswa dan anak muda pecinta kuliner unik. Yang ketiga ibu rumah tangga yang mencari camilan sehat untuk keluarga. Yang keempat, pekerja kantoran yang butuh snack praktis. Yang kelima, pecinta coklat yang ingin mencoba inovasi rasa. Terus selanjutnya yang ada indikator yang kedua yaitu mengenai value proposition, di mana Tempat sendiri menawarkan nilai unik berupa produk bebas pengawet dengan kombinasi rasa coklat yaitu tempe dan modern yaitu coklat premium. Selanjutnya ada harga terjangkau yaitu sekitar 15.000 dengan kualitas bahan lokal pilihan. Selanjutnya ada dukungan terhadap UMKM, produsen tempe dan coklat, dan kemasan menarik yang cocok untuk konten media sosial. Untuk indikator yang ketiga itu adalah channels yang mana distribusi produk dilakukan melalui digital seperti Instagram, yaitu Instagram Tempe, dan selanjutnya ada TikTok, TikTok Tempe, dan WhatsApp Business. Selanjutnya ada mengenai dari offline, yaitu penjualan langsung ke konsumen dan partisipasi di event bazar. Dan yang terakhir ada personal selling, promosi door-to-door ke lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu ada indikator revenue stream, yang dimana sumber pendapatannya sendiri berasal dari penjualan per unit ke individu, penjualan berlangganan untuk pelanggan tetap. Selanjutnya key result, yaitu aset kunci pendukung bisnis sendiri, yaitu ada bahan baku tempe dan coklat berkualitas dari supplier lokal, platform digital untuk pemasaran, tim produksi dan pemasaran yang terlatih, peralatan produksi. Indikator selanjutnya yaitu customer relationship, yang mana strategi engagement pelanggan. Yang pertama ada interaksi aktif di media sosial, layanan ramah termasuk penanganan komplain, program loyalitas untuk pembelian rutin. Selanjutnya ada indikator key activities, yang dimana aktivitas operasional inti yaitu membeli bahan baku tempe, produksi keripik coklat tempe dengan standar higienis, riset pengembangan varian rasa baru, pemasaran digital melalui konten kreatif, mengikuti event bazar untuk promosi, menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen, dan pencatatan keuangan ataupun penjualan untuk evaluasi bisnis. Indikator selanjutnya itu ada key partnership, yang dimana kolaborasi strategis dengan produsen tempe dan coklat lokal sebagai pemasok bahan baku. Dan indikator yang terakhir yaitu cost structure, yaitu komponen biaya utama sendiri. Yang pertama ada bahan baku sekitar 40% dari total biaya, produksi 20% dari gas, listrik, tenaga kerja, kemasan 20% dari plastik, zipper, desain kemas. Yang keempat yaitu ada pemasaran yaitu sekitar 15% ya berupa iklan digital, brosur, dan yang terakhir yaitu ada perizinan sekitar 15% untuk perizinan NIB ataupun halal. Selanjutnya itu ada land canvas sendiri. Berikut ada beberapa indikator dari land canvas. Mungkin salah satunya akan saya jelaskan mengenai problem sendiri, yang dimana problemnya itu adalah camilan tempe tradisional dianggap monoton, produk coklat lokal kurang inovatif, minimnya camilan sehat dengan harga terjangkau. Baik, next. Baik, selanjutnya ada mengenai tahap implement, yang dimana di tahap implement sendiri ada branding. Nah, branding ini merupakan proses pembentukan identitas yang membedakan suatu produk atau perusahaan dari pesaingnya, yang dimana mencakup tidak hanya simbol, logo, ataupun nama, tetapi juga nilai-nilai, pengalaman, dan persepsi yang ingin disampaikan kepada konsumen. Nah, dalam dunia bisnis sendiri, branding yang kuat menjadi alat untuk menciptakan loyalitas dan diferensiasi produk di pasar. Nah, seperti yang dilakukannya pada produk tempe sendiri, yang mana dengan membangun citra inovatif, sehat, dan modern.
untuk mengubah pandangan konsumen terhadap tempe yang sering dianggap sebagai makanan tradisional yang kurang menarik. Selanjutnya itu ada marketing, yang dimana strategi dari pemasaran tempe sendiri dibangun berdasarkan model 4, yaitu model 4P, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Yang dimana untuk dari produk sendiri, Tembet menawarkan inovasi sehat, camilan sehat berupa keripik tempe berbalut coklat premium yang menggabungkan rasa manis dan gurih dengan manfaat protein yang tinggi. Ia menggunakan bahan kualitas tanpa pengawet untuk menciptakan diferensiasi dari camilan tradisional. Selanjutnya ada tahap dari price, yang mana Tembet menerapkan cost plus pricing dengan harga 15.000 per kemasan. Untuk place, di mana distribusi dilakukan secara omnichannel, menggabungkan saluran digital seperti Instagram, TikTok, WhatsApp Business untuk interaksi langsung dan pemesanan mudah, serta kehadiran offline di bazar dan event lokal agar konsumen dapat mencoba produk secara langsung. Selanjutnya ada dari aspek promotion sendiri, yang mana Tembet mengoptimalkan media sosial dengan konten kreatif yang ditambah strategi diskon, bundling, giveaway, serta kolaborasi dengan influencer. Selanjutnya ada mengenai strategi, yaitu selling, yaitu strategi penjualan, yang dimana Tembet sendiri mengombinasikan pendekatan langsung, yaitu direct selling, dan digital, yaitu online selling. Yang dimana untuk direct selling sendiri, tim Tembet aktif mempromosikan produk secara personal kepada lingkungan sekitar, seperti keluarga, teman, dan tetangga. Dan juga kami memanfaatkan kesempatan di bazar dan event kampus untuk memungkinkan konsumen mencoba produk kami secara langsung. Selanjutnya ada strategi online, yang dimana dijalankan melalui kanal digital seperti WhatsApp Business untuk memfasilitasi pemesan yang cepat dan interaktif. Selanjutnya ada finance in business, yang dimana keuangan sendiri menjadi tulang punggung operasional Tembet dengan modal awal yaitu 550.000 yang dialokasikan untuk biaya variabel seperti bahan baku, kemasan ziplock, dan operasional selama 1 minggu produksi 50 unit. Yang dimana tadi menggunakan metode cost plus pricing dengan margin 35%, yang dimana untuk harga jualnya ditetapkan bahwasannya 15.000 per unit, yang menghasilkan proyeksi omset sekitar mingguannya itu 750.000. Selanjutnya yaitu ada mengenai dari manajemen kualitas Tembet sendiri, yaitu Tembet menerapkan pendekatan komprehensif untuk menjamin kualitas produk mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi. Dan kami menggunakan metode PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Act menjadi kerangka kerja utama dalam pengendalian kualitas. Selanjutnya ada manajemen risiko, yang mana mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko potensial seperti risiko fluktuasi harga bahan baku, risiko persaingan dengan merek camilan yang mapan, risiko kerusakan mesin ataupun kesalahan produksi, dan risiko keuangan seperti arus kas. Dan selanjutnya itu ada mengenai kemitraan keusaha, yang dimana Tembet sendiri berfokus pada kolaborasi yang saling menguntungkan untuk memperkuat rantai pasok, distribusi, dan keberlanjutan bisnis, serta perluasan kemitraan akan mencakup kerjasama dengan UMKM lainnya, platform e-commerce, dan digital penyedia layanan logistik dan pengemasan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai rencana aspek operasional, yang dimana Tembet sendiri merancang secara sistematis mulai dari tahap praproduksi hingga distribusi dengan penekanan efisiensi dan jaminan kualitas. Nah, proses produksi yang menekan waktu sekitar 5 hari dan sistem distribusi yang dijalankan secara hybrid, yaitu secara langsung dan digital. Next. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai rencana dan identifikasi kebutuhan kewirausahaan, yang dimana kami menggunakan strategi branding yang kuat untuk menonjolkan inovasi camilan sehat berbahan lokal, didukung pengelolaan sumber daya, peralatan produksi, dan struktur tim yang terorganisir. Selanjutnya kami paparkan juga terkait dari prototipe dari Tembet sendiri, yang dimana Tembet ini awalnya hadir dengan satu varian yaitu dark coklat dengan kemasan kecil yaitu berukuran 100 gram, dan produk ini dirancang untuk memberikan pengalaman sederhana namun berkualitas tinggi bagi pecinta coklat. Nah, namun kami juga memperluas pasar dan meningkatkan daya tarik dari produk Tembet sendiri. Nah, Tembet ini melakukan inovasi dengan meluncurkan varian rasa baru yaitu matcha, serta memperbesar juga ukuran kemasannya menjadi 120 gram. Nah, perubahan ini tidak hanya menawarkan lebih banyak pilihan rasa kepada konsumen, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui kemasan yang lebih besar. Selanjutnya kami juga paparkan mengenai dari proses produksi, yang dimana proses produksi Tembet ini dimulai dengan pengirisan tempe tipis-tipis
kemudian digoreng pada suhu 100 Celcius menggunakan minyak goreng berkualitas selama 5 menit hingga berwarna kekuningan dan ditiriskan hingga kering. Selanjutnya, coklat batang premium sendiri dilelehkan dalam wadah panas, dicampur dengan minyak goreng dan gula halus untuk menyeimbangkan rasa. Lalu, tempe goreng dicelupkan ke dalam coklat leleh hingga seluruh permukaannya terlumuri sempurna, dan produk kemudian didinginkan dan diberi taburan campuran susu bubuk serta coklat bubuk untuk memperkaya cita rasa sebelum dikemas dalam kemasan ziplock yang praktis dan menarik. Nah, untuk seluruh produksi ini diawasi secara ketat untuk memastikan standar kebersihan dan kualitas dengan menerapkan sistem FIFO, yaitu first in, first out untuk bahan baku dan pencatatan batch produksi yang rinci. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya itu ada tahap operate. Yang pertama di sini kami menghasilkan produk berupa keripik coklat tempe yang akan kami beri nama Tembite. Ini adalah sebuah inovasi cemilan sehat yang menggabungkan tempe gurih dengan coklat premium dalam dua rasa unik, yaitu ada coklat dan matcha. Nah, yang kedua itu ada proses produksi dan pengadaan produk. Nah, kami di sini ada beberapa tahap dalam pembuatannya produksi, yaitu yang pertama ada pemilihan bahan baku yang berkualitas dari suppliernya. Nah, yang kedua itu ialah pengolahan, pengisian tempenya menjadi bagian tipis-tipis. Yang ketiga itu ialah penggorengan hingga renyah. Dan keempat itu ada pencelupan tempe ke dalam dark coklat dengan gula halus dan susu bubuk. Nah, dan kelimanya ada pendinginan dan dikemas dalam kemasan ziplock yang higienis dan menarik. Ini kami terapkan juga dengan menggunakan sistem metode FIFO, yaitu first in first out untuk menjamin kesegaran bahan bakunya. Oke, boleh next. Ketiga itu ada penerapan marketing mix. Nah, di sini kami marketingnya ada strategi 4P. Yang pertama itu ada produk, yaitu inovasi keripik tempe yang berbahan coklat premium dengan dua rasa. Yang kedua itu ada kami menggunakan price dengan metode cost plus pricing dengan harga terjangkau yaitu Rp15.000. Yang ketiga ada place, yaitu kami mengkombinasikan distribusi online dan offline. Nah, dan keempat itu ada promotion, yaitu kami mempromosikan melalui media sosial dan offline itu seperti event bazar dan sebagainya. Yang keempat itu ada promosi dan penjualan. Kami melakukan strategi promosi dan penjualan secara hybrid yang menggabungkan pendekatan offline dan online. Yang online itu seperti grup WhatsApp, WhatsApp Story, dan ada Instagram juga, Instagram Story. Oke, boleh next. Yang kelima itu ada pelayanan kepada pelanggan. Nah, tim Tember ini memberikan pelayanan kepada pelanggan yang responsif dan ramah melalui berbagai saluran komunikasi. Adapun seperti WhatsApp Business untuk menangani pemesanan, pertanyaan, dan keluhan secara cepat. Boleh next. Berikutnya ini ada pencatatan keuangan sederhana, yaitu untuk harga produksi. Yang pertama ini ada total biaya produksi, yaitu gabungan dari biaya tetap dengan biaya variabel dengan total Rp550.000. Adapun target jumlah produksi kami yaitu 50%, 50 pieces. Nah, untuk biaya produksi per unit itu ialah 11.000 untuk per piecesnya. Sehingga total BRP-nya menjadi 21 unit. Oke, boleh next. Di sini ada proyek arus kas atau cash flow. Ini ada tabel daftar apa saja bahan baku yang kami beli beserta daftar pembelian perlengkapannya untuk proses produksinya. Nah, di sini ada rangkumannya HPP itu Rp11.000. Nah, target margin kami itu sebesar 75%, yaitu 3.850, dan harga jual per produksinya itu Rp15.000. Oke, boleh next. Selanjutnya, evaluasi mingguan atas proses bisnis. Pada minggu pertama kami awal pemasaran, jadi kami berfokus untuk membuat poster. Terus minggu ke-12 kami mulai menyebarkan poster secara digital
Lalu karena jumlah pre-order belum cukup, kami belum memulai proses produksi. Terus minggu ke-13 kami memulai produksi karena pre-order sudah mencukupi. Terus seluruh tim terlibat, pengiriman dilakukan pada akhir pekan. Lalu minggu ke-14 kami fokus pada laporan akhir PBL. Lalu bisnis kami itu menunjukkan pertumbuhan yang positif. Selanjutnya kendala dan hambatan dan juga solusinya. Selama bisnis ini kami menghadapi dua kendala. Yang pertama itu fluktuasi harga bahan bakunya. Kami jadi solusinya kami menjalin kemitraan dengan pemasok lokal. Kami membeli produk berjumlah besar dengan harga yang terjangkau. Terus kendala kedua itu keterbatasan distribusi di awal usaha. Kami eh, solusinya menerapkan strategi distribusi hybrid yaitu online dan juga offline. Lalu feedback dan umpan balik dari pelanggan itu dari 50 responden, 22%-nya itu kritik, 34% itu saran, dan juga 44%-nya itu pujian. Selanjutnya, penggunaan teknologi dalam berwirausaha. Untuk media sosial, kami aktif menggunakan Instagram dan juga TikTok. Kami membangun brand awareness melalui konten kami yang kreatif. Lalu komunikasi dengan pelanggan, kami melakukannya dengan WhatsApp Business, dimanfaatkan untuk pemesanan, pelayanan pelanggan, dan juga penanganan keluhan secara efisien. Lalu yang terakhir itu manajemen keuangan, kami mencatat keuangan dengan sederhana, dilakukan secara digital untuk memantau arus kas, biaya produksi, dan juga profitabilitasnya. Lalu untuk peran masing-masing anggota, yang pertama itu ketua, dia memimpin operasional dan juga mengambil keputusan strategis. Yang kedua, keuangan, mengelola anggaran, pencatatan, dan juga laporan keuangan. Ia berwenang menetapkan kebijakan pengeluaran. Yang ketiga, produksi, yaitu pengawas proses produksi dan juga menjamin kualitas produknya. Yang keempat, itu pemasaran, dia menyusun strategi promosi di berbagai platform. Yang terakhir itu bagian penjualan, bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya untuk prospek usaha ke depannya yaitu ada beberapa prospek. Yang pertama ekspansi produk. Kami berencana untuk menambah varian rasa untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu untuk pemasaran digital kami mengoptimalisasi promosi melalui media digital karena terbukti efektif untuk menjangkau target konsumen. Lalu untuk yang ketiga distribusi dan penjualan. Untuk kedepannya, Tembyte akan memperluas jangkauan ke e-commerce nasional seperti Shopee untuk menjangkau konsumen-konsumen dari luar daerah. Lalu yang selanjutnya, produksi dan rantai pasok, kami akan meningkatkan kapasitas serta memperkuat kemitraan dengan pemasok lokal untuk memastikan kelancaran rantai pasok kami. Selanjutnya, legalitas dan kredibilitas itu kami akan mengurus sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga bukti komitmen kami terhadap standar kualitas dan keamanan produk kami. Untuk yang terakhir, kami ingin Tembyte ini bukan hanya menjadi bisnis, kami ingin membuka kemitraan bersama UMKM lokal untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Selanjutnya, koordinasi dan komunikasi tim. Kami tim Tembyte itu menjalankan koordinasi yang efektif melalui pembagian tugas sesuai keahlian kami. Kami selalu berkomunikasi via WhatsApp dan juga eh, mengadakan evaluasi mingguan secara rutin. Untuk setiap anggota itu aktif dalam brainstorming dan menyelesaikan kendala operasional dan juga mengambil keputusan bersama. Kami juga berkolaborasi dengan terbuka dan terstruktur dan membantu menjaga efisiensi kerja kami, kualitas produk, dan juga pencapaian target penjualan sesuai rencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut kami tampilkan yaitu berupa lampiran, yaitu adalah output dari project based learning kami, yaitu yang pertama ada bukti, screenshot dokumentasi logbook di Siap PBL, yang kedua ada video presentasi pitching dan PPT pitching, yang
Yang ketiga ada produk. Yang keempat ada video praktik berwirausaha. Yang kelima ada video teaser. Yang keenam catatan transaksi dan laporan keuangan sederhana. Yang ketujuh ada poster untuk PBL Expo. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan ada dokumen media sosial dan promosi. Next. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kami dari tim FHSA 4, kelompok 1, kelas LPI 6B pagi, mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.